Hari ini kita akan perkuat yang pertama unsur hara, fosfat, kemudian kalium dan juga kalsium supaya pembuahan bisa lebih maksimal, terutama warna buah dan juga kondisi kulit buah, lalu kondisi tangkai buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, jumpa lagi bersama Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan cabai untuk varietas kondang ya teman-teman. Dan alhamdulillah sudah hampir 1 minggu kita tidak sempat membuat video karena terkait kesibukan di bulan puasa. Dan alhamdulillah hari ini kita sempatkan untuk membuat video ya teman-teman. Untuk usia tanaman hari ini menginjak kurang lebih 45 hari setelah tanam. Dan kondisi tanaman ini memasuki masa generatif ataupun pembuahan. Terlihat untuk kondisi tanaman mulai muncul bakal-bakal bunga dan juga bakal buah. Kemudian ada sebagian tanaman yang sudah mulai menjadi untuk bakal buah sudah menjadi buah ya teman-teman. Jadi untuk varietas kondang itu dominan bergerompol untuk buahnya. Terlihat kalau kita hitung teman-teman, ini 4, kemudian ini 3, ini menjelang 4. Kemudian ini 4, kemudian lagi ini 4, lalu ini malah 6. Ini luar biasa. Di tempat kami untuk saat ini masih sering hujan ya teman-teman, sehingga untuk hari ini kita akan lakukan aplikasi pupuk kocor supaya kondisi buah, terutama untuk tangkai buah itu tidak mudah kuning, sehingga kondisi buah tidak mudah rontok walaupun hujan ekstrim ataupun setiap hari. Di antaranya hari ini kita akan perkuat yang pertama unsur hara, fosfat, kemudian kalium dan juga kalsium supaya pembuahan bisa lebih maksimal, terutama warna buah dan juga kondisi kulit buah, lalu kondisi tangkai buah. Bahan-bahan yang hari ini akan kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Yuk kita bahas pelan-pelan. Yang pertama fosfat dengan kemurnian 60%, ini bersifat nitrat. Untuk kandungannya untuk fosfor nitrat 60%, kemudian Mg magnesium 16% dan sulfur 13%. Untuk manfaatnya sedikit akan kita bacakan, diantaranya mencegah daun kering dan layu, mencegah penuaan daun, menyempurnakan pertumbuhan buah, menormalkan perkembangan buah dan merangsang akar cepat berkembang. Untuk fungsi diantaranya memperkuat batang tubuh tanaman, mempercepat proses pembungaan dan meningkatkan produksi buah dan biji-bijian. Jadi nantinya untuk pertumbuhan buah bisa lebih maksimal dan optimal, terutama untuk tangkai daun, tangkai bunga dan tangkai buah itu akan semakin kokoh, tidak mudah rontok, terutama di musim hujan jika terjadi angin kencang. Yang kedua kita menambahkan KCl Kanada, ini kandungannya adalah kalium. Untuk tujuan aplikasi menyempurnakan buah, terutama untuk kulit. Jadi kulit itu semakin tebal dan warna kulit bisa mengkilat, dan untuk karakter kulit buah itu bisa keras, tidak lunak, sehingga kuat dari serangan hama yang namanya lalat buah. Yang ketiga kalsium, kita masih menggunakan kalbor, kalsium boron, kandungannya kalsium oksida 55% dan B boron 20%. Untuk tujuan aplikasi menyempurnakan pertumbuhan akar, fokus daun dan juga tangkai buah dan tangkai bunga tidak mudah kuning sehingga tidak mudah rontok. Yang keempat seperti biasa kita selalu menambahkan agen hayati. Yang pertama POC Flurawan yang kita dampingi dengan tetes tebu untuk pencegahan penyakit dari dalam tanah seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Jadi kondisi tanaman nantinya tetap aman dari yang namanya layu, baik di musim panas ataupun di musim penghujan. Buat teman-teman yang mungkin mau mencoba racikan seperti ini, enggak harus seperti yang saya gunakan ya teman-teman. Semisal untuk fosfat 60% bisa diganti dengan ultradap. Yang kedua kalsium kalbor bisa diganti dengan semisal kalbofit ataupun kalha. Kemudian untuk KCl Kanada bisa diganti dengan sejenisnya, yang penting kandungnya adalah kalium. Untuk agen hayati bisa diganti dengan asam humat yang kita bisa milih dengan silika karbon. Untuk pengocoran hari ini kita tidak menambahkan NPK berimbang karena untuk NPK sendiri sudah didapat dari air hujan. Jadi kalau kondisi buah cabai sudah seperti ini, kalau di musim hujan kalau kita perbanyak unsur hara NPK berimbang, maka kemungkinan bakal buah akan mudah rontok. Namun kita sebaliknya kita perkuat unsur hara fosfat, kalium dan juga kalsium, supaya apa, kondisi bunga dan juga bakal buah, kemudian kondisi buah sendiri terutama untuk tangkai buah tidak mudah kuning, sehingga untuk buah sendiri tidak mudah rontok.
Untuk racikan kita masih menggunakan air kurang lebih 15 liter. Kemudian untuk dosis pupuk sendiri, yang pertama untuk fosfat nitrat dengan kemurnian 60%, kita masih menggunakan kurang lebih 3 sendok makan untuk takaran air 15 liter. Kemudian KCl Kanada kandungannya galon kita menggunakan 200 gram ya teman-teman. Ini 200 gram langsung kita aplikasikan. Kemudian kalsium kalbor kita akan menggunakan kurang lebih 2 sendok makan untuk takaran air 15 liter. Agen hayati pertama POC fluorowan kita akan menggunakan seperti biasa 4 tutup botol untuk pencegahan penyakit dari dalam tanah seperti layu bakteri dan juga layu fusarium. Kemudian teh tersebut sebagai makanan, mikroba dan juga spora yang ada pada agen hayati fluorowan kita menggunakan seperti biasa 4 tutup botol ya teman-teman. Kemudian seperti biasa kita aduk sampai merata supaya hasil maksimal pasca aplikasi pupuk. Wah teman-teman yang mungkin masih tahap belajar terkait aplikasi pupuk, kalau bisa di pagi hari ya teman-teman, jam 6 sampai jam 9. Untuk dosis aplikasi pupuk kita akan menggunakan kurang lebih 150 ml sampai 200 ml per batang tanaman. Kemudian kita langsung aplikasikan 150 sampai 200 ml per batang tanaman.